Karena Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada diberi. Lebih berbahagia mendoakan daripada didoakan. Lebih berbahagia mengampuni daripada diampuni. Jadi jangan senang kalau kamu sukses. Jangan berhenti situ. Senanglah kalau kamu bisa sukses orang lain. Jangan senang kalau kamu punya pekerjaan. Senanglah kalau kamu bisa tolong orang dapat pekerjaan. Yang kedua, keuntungan daripada orang yang sederhana yaitu mudah berkata cukup untuk dirinya sendiri dan limpah bagi orang lain. Orang yang berkata cukup bukanlah orang berkekurangan. Orang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seorang berebut kota. Keren sekali. Rupanya kita dikatakan lebih daripada pemenang bukan karena kita pinter nyanyi lagu lebih daripada pemenang. Kita dikatakan lebih daripada pemenang karena kita pinter kuasai diri, kuasai emosi, kuasai untuk makan, dan kuasai belanja. Sebenarnya biaya hidup itu murah. Yang mahal adalah gaya hidup. Anda berkata, apa? Biaya hidup makin mahal. Biaya hidup murah. Yang mahal adalah gaya hidup. Kenapa kita suruh jadi orang sederhana? Agar kita bisa belajar ngekang diri. Apapun yang tidak punya rem akan celaka. Mobil gak punya rem, sepeda motor tidak punya rem, kaki kita gak punya rem, akan mencelakakan. Makan gak punya rem, belanja gak punya rem, akan mencelakakan kita. Emosi gak punya rem. Justru kenapa sih kita harus berkata cukup bagi diri sendiri, limpah bagi orang lain? Agar ketika kita berkata cukup, kita bisa nolong orang lain. Dan ini yang menarik. Kenapa kita berkata cukup? Karena begini, sebesar apapun income tiap tahun ditambahkan. Tapi kalau kamu tidak pernah berkata cukup, kamu gak pernah rem, akan jebol lagi. Sebagai contoh, gambar depan ini. Gaji 2 juta, pengen cicil motor. Nanti tahun depan gaji naik 5 juta, pengen cicil Avanza. Naik lagi tahun depan gaji 30 juta, pengen cicil Pajero. Naik lagi gaji 50 juta, pengen cicil Alphard. Kalau begini jebol terus, utang terus. Gimana kamu bisa sejahtera? Kamu pengennya ada kemewahan. Kamu pengennya selalu hasrat untuk memuaskan diri sendiri. Dan saya beritahu, kenapa Sodom dan Gomora dikutuk, ditulahi dan dihukum Tuhan. Bukan karena hanya perbuatan mereka, tapi karena keserakan mereka. Yesaya 16 ayat 49-50 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Sodom dan desa-desanya sombong karena punya banyak persediaan makanan serta dapat hidup dengan tenang dan damai. Tetapi mereka tidak memperhatikan orang miskin dan orang hina. Mereka sombong dan keras kepala serta melakukan hal-hal yang kubenci. Sebab itu mereka kuhancurkan seperti yang kau lihat. Orang kalau greedy makin sombong. Kenapa sih kita harus memberi? Supaya menyunat hati kita tidak serakah. Makanya Tuhan kasih adil. Satu lubang di depan, satu lubang di belakang. Supaya ada input, ada output. Apa yang terjadi kalau kamu input terus, tidak output? 1-2 hari, gak apa-apa. 3-4 hari, kamu gak apa-apa, tapi orang di sebelahmu yang apa-apa. 1 minggu, kau bisa mati muda. Makanya kita perlu namanya
Nyalurkan supaya apa? Menyulat. Agar kamu tidak greedy, serakah. Karena Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada diberi. Lebih berbahagia mendoakan daripada didoakan. Lebih berbahagia mengampuni daripada diampuni. Jadi jangan senang kalau kamu sukses. Jangan berhenti situ. Senanglah kalau kamu bisa mensukses orang lain. Jangan senang kalau kamu punya pekerjaan. Senanglah kalau kamu bisa tolong orang dapat pekerjaan.